dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memasuki kajian berikutnya tentang hakikat ma'rifat. Ya, hakikat ma'rifat. Kata ma'rifat ini sering kita dengar. Ya, dan orang cemburu menyebut ma'rifat. Bukan hanya di masjid, di pasar pun disebut ma'rifat. Apalagi warung kopi. Ya, jadi pembicaraan yang hangat tentang ma'rifat. Nah, ma'rifat itu artinya mengenal. Dimaksudkan di sini ya mengenal Allah, ya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun dalam ilmu tauhid, ma'rifatnya itu masih memerlukan dalil. Dalilnya itu dalil aqli maupun naqli. Naqli itu nas dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi naqli itu nukil, dinukil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua akli, akal yang membenarkannya. Nah, jadi dalil akli dan dalil akli. Nah, jadi ilmu tauhid ini masih memerlukan dalil. Nah, itulah ma'rifat masih menggunakan dalil. Lalu berbeda dengan ma'rifat ilmu tasawuf, beda. Ya, ma'rifat ilmu tasawuf atau orang yang memperbanyak ibadah kepada Allah, itu ma'rifat langsung merasakan dengan Allah. Ma'rifat itu namanya ma'rifatu billah. Dia mengenal dengan Allah. Kalau tanpa Allah dia tak kenal Allah. Artinya langsung basirahnya, mata hatinya dibukakan, mukasyafah, sehingga merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ma'rifat dalam ilmu tasawuf. Ya, kalau ilmu tauhid masih pakai dalil. Tasawuf tak perlu dalil. Apa sebab? Ilmu rasa. Man lam yazuq lam yadri. Siapa tak merasa tak tahu. Kalau boleh saya berikan ibaratnya begini. Ya. Orang Arab tak pernah mandang buah durian. Maka bingung dia, buah durian. Jadi ada orang Arab asli dari Yaman datang ke sini, terkejut dia. Lihat durian, buahnya berduri, tapi baunya kuat, menyengat. Rasanya pun dia terkejut. Masya Allah, kata dia, enak rasa. Tapi yang datang ke sini langsung melihat, langsung merasakannya. Tapi yang tak datang ke Pontianak, diceritakanlah sama orang yang sudah merasakan. Buah durian tu dia bulat, tapi berduri. Baunya harum, rasanya lezat. Cuma diceritakan. Tapi dia tidak merasakan. Nah, sama ini ilmu tauhid ini. Ilmu tauhid ini dia menggunakan dalil, diungkapkan dalil-dalilnya. Tapi ingat, belum merasakan bersama Allah. Nah, ada pun orang tasawuf, dia mengenal dalil dan dia masuk dalam lautan merasakan kelezatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu ma'rifat ilmu tasawuf. Nah, yang kita kaji ni apa ni? Ma'rifat ilmu tauhid masih memerlukan dalil. Nah, kita kaji sekarang. Ya, ada perbedaan ni. Dan tidak bisa masuk ilmu tasawuf, tidak bisa merasakan ma'rifat dengan ilmu tasawuf tanpa dasarnya ini dulu. Ini pondasi ni. Ya, ini pondasinya. Kalau ini keliru, tidak bakalan. Ya, karena di sinilah mengenal Allah dengan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini i'tikad yang selamat. Ya, selamat dunia dan akhirat. Kata ulama begitu. Jangan pakai i'tikad keyakinan yang lain. Ya, seperti Qadariyah, Mu'tazilah,
Jabariyah, Mujassimah. Nanti kita sebutkan banyak alirannya, ya, yang keluar daripada rel Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, adapun hakikat ma'rifat dalam ilmu tauhid terhimpun tiga, ya, tiga perkara. Kalau tiga-tiganya ada, berarti kita ma'rifat dalam ilmu tauhid ini. Yang pertama, jazam. Apa tu jazam? Mantap, bahasa Melayu bilang. Nah, dalam ilmu tauhid namanya apa? I'tikad yang putus, laisa syak, tak ragu lagi. Begitu ditanya, kau percaya adanya Allah? Percaya, tak ragu dia. Ya. Yang kedua, muwafiq lil haq, artinya sesuai apa yang diyakini tadi sebenarnya sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kau meyakini adanya Allah, ya. Apa sifat-sifat Allah? Dia tidak ada awal, dia kidam, sesuai. Oh, dia baka kekal selama-lamanya, sesuai. Nah, jadi kita meyakini adanya Allah tu harus sesuai dengan sifat-sifat dia. Ya. Yang ketiga, perlu dalil. Kau percaya adanya Allah? Percaya. Kau yakin Allah tidak ada awal? Yakin. Tanya, apa dalilnya? Ada pengungkapan dalilnya. Allah tu qadim. Secara akal tidak ada sesuatu sebelum Allah. Nah, karena Allah lah yang awal tanpa permulaan. Kalau ada sesuatu sebelum Allah, berarti Allah dikuasai oleh sesuatu itu. Kalau begitu dia lemah. Kalau dia lemah, berarti tak layak jadi Tuhan. Itu pakai dalil tu, Pak. Misalnya. Jadi kalau siapa ada yang tiga ini, itulah namanya ma'rifat. Ya, saya ulangi. Jazam, mantap, tak ragu sama Allah. Muwafiq lil haq, Allah diyakini sesuai dengan sifat Allah. Yang ketiga, harus ada dalil. Nah, itu dia. Nah, sekarang, ya, yang tidak termasuk ma'rifat bagaimana? Ini dia kita bahas. Maka yang tidak termasuk jazam, tadi kan jazam. Yang tidak termasuk jazam adalah syak, ragu sama Allah. Percaya aku adanya Allah? Mungkin ada. Mungkin kata dia. Wah, ini bahaya ni, Pak. Ya. Ini berbahaya sekali. Mungkin Allah tu ada. Ini ragu namanya ni. Wah, ini tak masuk dah. Ya. Zan, sangkaan. Ya. Aku menyangka Allah tu ada. Oh, tak boleh. Menyangka pun tak boleh. Ya. Masih sangka-sangkaan tak boleh. Nah, apalagi waham. Aduh, waham ini sangkaan yang keliru. Kalau tadi zan bisa benar, bisa salah, itu zan. Zan pun tak boleh, apalagi waham. Waham itu sangkaan yang keliru. Jauh sekali daripada kebenaran. Ya. Jadi tiga macam ini, ragu, sangkaan zan bisa benar bisa tidak, apalagi waham, kalau ini ada pada hatinya, dia keluar daripada jazam, tidak termasuk jazam, tak mantap dia. Ya, jelas dah ni. Masuk yang kedua. Yang kedua, yang tidak termasuk muwafiq lil haq. Kan harus sesuai, tapi ini ingat, tidak termasuk apa tu? I'tikad yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi kalau ada aliran, mazhab, agama apapun, benar tidaknya harus dites dengan suratul ikhlas. Kau meyakini Tuhan? Ya. Tuhan kau samakah dengan Tuhan aku? Lihat dulu, kita tes dengan suratul ikhlas. Kan ada 4. Yang pertama, qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Tuhan itu ahad, satu. Oh. Tak masuk dah tu dah. Berarti lebih dari satu.
Tuhan yang mengatur 7 lapis langit, 7 petala bumi, satu, tidak ada pengawal, tidak ada menteri. Ya. Yang kedua, Tuhan yang kau yakini, kami yakini harus, yang kedua apa tu? Allahus Samad. Semua makhluk bergantung dengan dia. Nah, jadi kalau semua makhluk bergantung dengan Allah, berarti benarlah Tuhannya sama. Yang ketiga, lam yalid walam yulad. Dia tak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, yang keempat, walam yakul lahu kufuwan. Tidak boleh menyamai Allah dengan apapun. Demikian juga i'tikad Majusi. Orang Majusi tahu? Yang menyembah api. Bahasa kerennya, bahasa populernya Zoroaster. Tuhan dia ada dua, ilahain ada dua, ilahul khair wa ilahul syar. Tuhan berbuat kebaikan dengan Tuhan berbuat kejahatan. Ini sudah musnah dan ya di Parsi, di Irak itu, Iran, Afghanistan, tak ada lagi penyembah api sudah. Kenapa? Ditinggalkan dengan sendirinya semenjak Islam datang. Jadi dibilang beranggapan Tuhan itu dua, Tuhan pencipta kebaikan dengan Tuhan pencipta kejahatan. Kalau di dunia ini dominan dengan kebaikan, berarti pengaruh Tuhan yang berbuat kebaikan lebih kuat. Kalau di dunia ini ada Tuhan membuat kejahatan, berarti kalau dominan, berarti Tuhan pembuat kejahatan lebih dominan. Begitu kan? Berarti ada dua Tuhan. Kalau kita Tuhan satu saja, baik atau tak baik itu takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngambil hikmahnya, nanti masuk dalam bab rukun Islam yang ke-6. Nah, Tuhan kita satu. Jahat baik ada hikmahnya Allah ciptakan. Ya. Kemudian apa lagi? Masuk lagi berikutnya. I'tikad mana tadi? Majusi sudah selesai ya. Maka keduanya ini tidak dinamai ma'rifat. Ya, Nasrani dengan Majusi tidak termasuk ma'rifat. Kemudian masuk yang ketiga, dan tidak termasuk dalil. Nah, kan harus pakai dalil nih. Jazam, mantap, muwafiq lil haq, sesuai, dan yang ketiga diperlukan dalil. Yang tidak termasuk dalil adalah i'tikad jazam, muwafiq lil haq, namun dia tidak tahu dalilnya. Ini namanya taklid, ikut-ikut. Nah, ya. Ditanya, kau yakin Allah ada? Ada. Kau yakin Allah sama tak dengan makhluk? Tidak. Oh, mantap tu, sesuai tu Pak. Allah tak sama dengan makhluk. Ditanya, apa dalilnya? Tak tahu saya itu. Yang begini bagaimana? Dia jazam, sifat Allah sesuai, ditanya dalil dia tidak tahu, itu namanya taklid. Nah, apa itu taklid? Nah, ini di bawah dijelaskan. Maka arti taklid adalah engkau mengikuti orang lain dan perkataannya dan i'tikad keyakinannya, namun kau tak tahu dalilnya. Itulah taklid. Jika engkau mengetahui dalilnya, maka engkau dikatakan arif, orang yang ma'rifat, mengenal Allah. Makanya wajib belajar. Kau tak wajib, kau tak belajar, tak tahu dalilnya. Tak tahu dalilnya. Orang dulu enak, Pak. Ya, Imam Hanafi juga begitu. Lalu orang ateisme tanya dengan Imam Hanafi, ya Imam, cobalah kau beri aku keyakinan. Aku ini tak yakin. Yang kau yakin itu. Kenapa? Kau meyakini Tuhanmu Allah, tapi aku tak yakin. Wajarlah kau tak beriman dengan dia, tak yakin. Tolong beri tahu saya, biar saya bisa menerima. Apa tanda-tandanya adanya Allah itu, menunjukkan adanya Allah. Pas depan dia tu ada kotoran onta. Kotoran onta Pak jadi dalil. Kotoran onta ni. Kau lihat ni apa ni? Ini kotoran onta. Kotoran onta ni apa tandanya? Tanda-tanda apa ni? Oh, tanda-tanda menunjukkan adanya onta. Itulah dia.
Maksudnya imam apa? Ini alam ini, jangan kau bilang kebetulan. Yang kau bilang kebetulan itu orang tak gunakan akal, orang gila saja. Masjid begitu megah, rumah begitu megah, ada yang buatnya. Ini langit tak bertiang, berputar siang dengan malam. Ini tanda-tanda, ada yang mengatur, kata dia. Nah, di situ dia bermain dengan akal. Kalau ayat banyak, waladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, dialah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Oh, mereka tak mau dalil itu, dia mau pakai ini, akal. Kita pakai dua-duanya, Al-Quran dan akal. Alhamdulillah berpikir. Nah, dengan izin Allah dapat hidayah, masuk Islam. Sedikit dia menguraikannya. Imam Hanafi itu cerdas orangnya. Ya, cerdas dia. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Adapun hukum yang taklid diperselisihkan ulama. Nah, bagaimana orang taklid ni dalam pandangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah dia kufur, tak beriman, atau dia mukmin? Nah, ini hati-hati ni Pak, ini agak berat ni. Ya. Pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang taklid ini bagaimana? Nah, kebanyakan mazhab di kalangan ulama mengatakan sesungguhnya taklid dalam ilmu tauhid la tasihhu, tidak sah. Taklid pun tak sah, Pak. Kau percaya Allah tak sama dengan kau? Percaya. Apa dalilnya? Aku tak tahu. Taklid namanya. Yang begini pandangan Ahlussunnah wal Jamaah pun tidak sah. Nah, gimana tu, Pak? Ini ammatul mukminin, kebanyakan orang mukmin begini, Pak. Ya, yang tak belajar kebanyakan begini. Dia tidak menyadari dirinya berdosa walaupun tak berbuat dosa, kerana tak kenal dengan Allah yang dia sembah. Nah, itu kita takutkan. Ya. Kemudian berselisih lagi, ya, pendapat. Dan berbeda pula pendapat mereka pada maksiat atau tidaknya. Orang ini maksiat atau tidak? Udahlah tak sah, ditanya lagi, termasuk maksiat atau tidak orang yang taklid ini? Kalau sudah begitu pertanyaannya, maksiat atau tidak, pecah pendapat menjadi 3 pendapat. Ya, 1, ya, mukmin maksiat. Dia masih beriman sama Allah, tetapi dia maksiat karena tak tahu dalil. Yang kedua, pendapat yang kedua, mukmin yang tidak maksiat. Ada pendapat dia mukmin dan belum termasuk maksiat. Muncul lagi pendapat yang ketiga, tidak termasuk mukmin yang maksiat jika dia bukan ahli nazar. Tahu Pak ahli nazar? Bisa berfikir, bisa sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, berarti ahli nazar. Ya, ahli nazar, walaupun hanya sampai SMA, mungkin kuliah tak mampu, tak punya uang, tapi dah ahli nazar, bisa berfikir. Yang begini ini ahli nazar wajib tahu dalilnya. Tapi kalau bukan ahli nazar, maaf, dia punya pemahamannya tidak tajam, lemah, maka dia tidak maksiat. Ada orang Pak yang pemahamannya lemah, ada enggak? Dia ini walaupun tak tahu dalilnya tidak maksiat. Tapi ahli nazar yang bisa berfikir, tak tahu dalilnya, maksiat dia. Ya, hati-hati. Ini pendapat ulama. Saya terus terang, saya belajar ini kena mempertimbangkan pendapat ulama, kerana mereka pakar. Setelah mempertimbangkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, saya mengajak jamaah jangan sampai iman kita ini diperselisihkan ulama. Ulama tidak akan berpendapat kecuali mempertimbangkan hadis Nabi dan Al-Quranul Karim. Ya, mudah-mudahan akidah kita selamat, ya, dunia dan akhirat. Ini namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik.